adik-adik, bertemu dengan Kak Sally dan Kak Evan di sini. Nah, adik-adik harus semangat ya untuk ibadah hari ini. Mari kita bersama-sama berdiri dan menyanyikan More, More, More. Oke adik-adik, sekarang sebelum kita melanjutkan mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan lagi, kita bersama-sama berdoa dulu yuk. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk seminggu yang telah kami lalui kemarin. Sekarang kami menghadap kehadiran-Mu untuk bersama-sama kembali memuji-Mu dan akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita semua tahu kalau Tuhan itu cinta sama kita semua. Nah, sekarang kita sama-sama memujikan lagu lagi, Yesus cinta semua anak. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati setiap kami supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Sally ya. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan lagi cerita mengenai Nabi Yunus, tapi dari kitab Nabi Yunus pasal yang keempat. Nah adik-adik, sekarang Nabi Yunus itu jadi tahu bahwa maksud Tuhan untuk mengutus Nabi Yunus itu adalah supaya orang-orang di Niniwe ini dapat bertobat. Padahal Yunus sendiri pengennya orang-orang di Niniwe ini dihukum oleh Tuhan.
Yunus kemudian marah kepada Tuhan dan Yunus pergi keluar kota di sebelah timur dari kota Niniwe itu. Kemudian Yunus mendirikan sebuah gubuk sambil menunggu Tuhan menghukum Niniwe. Tetapi kemudian Tuhan mengajarkan kasih kepada Yunus dengan cara Tuhan menumbuhkan sebuah pohon jarak. Nah, pohon jaraknya ini dalam semalam bisa tumbuh sampai di atas kepalanya Nabi Yunus. Nah, karena pohon jarak itu daunnya besar-besar, jadi Nabi Yunus ini sangat senang. Karena ketika panas, Nabi Yunus tidak merasakan kepanasan lagi karena daun-daunnya pohon jarak ini bisa menutupi kepalanya. Sehingga Nabi Yunus sangat menyayangi pohon jarak ini. Tetapi keesokan harinya tiba-tiba ada seekor ulat yang memakan pohon jarak ini. Akhirnya daunnya jadi berlubang-lubang, terus pohon jaraknya ini tadi jadi layu, terus mati. Nabi Yunus ini menjadi sangat sedih. Kemudian Tuhan juga mendatangkan angin timur yang hawanya panas. Jadi Nabi Yunus sudah nggak ada pohon jarak yang nutupin untuk dari menghindari panas, ditambah ada angin yang panas lagi. Jadinya Nabi Yunus semakin kepanasan dan semakin sedih karena pohon yang disayangi ini juga mati. Nah, kemudian Tuhan berbicara kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon itu?" Kemudian Yunus menjawab, "Ya, selayaknya aku marah sampai mati." Tetapi kemudian Tuhan menjawab lagi kepada Nabi Yunus, "Engkau sayang kepada pohon itu yang padahal engkau tidak bersusah payah untuk menumbuhkannya. Pohon itu tumbuh dalam satu malam dan juga mati dalam satu malam pula. Bagaimana Tuhan tidak sayang kepada Niniwe, kota yang sangat besar itu dengan banyak penduduknya, bahkan sampai 120.000 orang." Nah, adik-adik, sama seperti Tuhan menyayangi Niniwe, Tuhan juga sangat sayang kepada adik-adik. Bahkan bangsa Niniwe yang sangat-sangat berdosa sampai Yunus bilang mereka itu harus dihukum, Tuhan saja tetap sangat-sangat menyayangi sampai-sampai Tuhan mengutus Yunus supaya mau menegur bangsa Niniwe supaya mereka mau minta maaf dan juga bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tuhan sangat mencintai, Tuhan mau memaafkan semua kesalahan orang-orang Niniwe. Begitu pula kita, bukan cuma kita anak-anaknya, tetapi juga temannya adik-adik, juga mamah papahnya adik-adik, kakak adiknya adik-adik, itu juga tetap disayangi sama Tuhan. Jadi meskipun kita pernah melakukan kesalahan, kita mungkin juga pernah lupa sama Tuhan, kita lupa berdoa, itu Tuhan tetap menyayangi kita. Tuhan tetap memberikan kesempatan kepada kita untuk kita mau berubah lagi. Nah, kita harus terus mengingat ya adik-adik kalau Tuhan itu benar-benar menyayangi kita, menyayangi orang-orang di sekitar kita. Amin. Nah, sekarang kita mau bersama-sama berdoa dulu ya. Masih ingat kan nomor teleponnya Tuhan? 5, 10. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami dapat mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kami menjadi mengingat kembali bahwa Tuhan itu sangat-sangat menyayangi kami. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah mengingatkan kepada kami, walaupun kami berdosa, tetapi Engkau tetap menyayangi kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Kakak mau ingatkan untuk kita juga memberikan persembahan buat Tuhan. Kalian
bisa memasukkan persembahan ke dalam kotak yang ada di dekat kantor gereja, atau minta tolong papa mama untuk transfer persembahan ke rekening gereja. Oh ya, kita juga bisa transfer persembahan langsung lewat handphone. Kalian bisa minta tolong papa mama untuk scan QR code gereja dari aplikasi mobil banking atau dompet elektronik seperti GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, dan lainnya. Nah, setelah ini kita kerjakan aktivitas yuk. Halo adik-adik, kali ini kita akan membuat aktivitas seperti ini. Sesuai dengan tema cerita hari ini, Tuhan sayang semua. Tuhan juga menyayangi adik-adik semua. Untuk bahan serta cara pembuatan aktivitas, adik-adik dapat menyaksikan video berikut ini. Setelah adik-adik nanti membuat aktivitas, adik-adik bisa mengirimkan melalui nomor WhatsApp yang tertera di bawah ini. Terima kasih sudah mengikuti sekolah minggu hari ini. Jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan pakai masker. Sampai jumpa. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita masing-masing, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Selamat pagi anak-anak. Bersyukur kita boleh beribadah kepada Tuhan di sekolah minggu ini, walaupun hanya di rumah. Tapi Tuhan yang kita puji adalah Tuhan yang kita muliakan dalam hidup kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, marilah kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu semua. Amin.